Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Rika Widya Sukmana. Saya dosen PGSD FKIP Universitas Langlang Buana Bandung. Mata kuliah yang saya ampu yaitu pengembangan bahan ajar. Spesialisasi saya mengajar di bidang pengembangan bahan ajar untuk sekolah dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Saya akan menjelaskan bagaimana saya mengajar di kelas selama masa pandemi dengan menggunakan DIA. Apa itu DIA? Yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah pengembangan bahan ajar. Deskripsi mata kuliah pengembangan bahan ajar, mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang pengertian dan jenis-jenis bahan ajar, menganalisis kompetensi dasar pada buku guru dan buku siswa pada setiap tema pembelajaran yang diwujudkan dalam praktek pengembangan bahan ajar. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu setelah menyelesaikan bahan mata kuliah pengembangan bahan ajar, mahasiswa mampu merancang bahan ajar sekolah dasar secara berkelompok dengan baik. Adapun materi-materi pengembangan bahan ajar yaitu tentang pengertian, karakteristik, fungsi, dan manfaat bahan ajar. Lalu ada jenis-jenis bahan ajar tematik, analisis buku guru dan buku siswa, merumuskan indikator, pemetaan kompetensi dasar atau indikator, ruang lingkup bahan ajar, praktek mengonstruksi bahan ajar. Ini adalah salah satu referensi untuk mata kuliah pengembangan bahan ajar. Nah, bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan di masa pandemi? Ada dua strategi, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning. Synchronous learning merupakan pembelajaran tatap maya saya dengan mahasiswa melalui platform Zoom Meeting maupun Google Meet. Sedangkan asynchronous learning ada dua, yaitu self-direct asynchronous learning dan collaborative asynchronous learning. Asynchronous learning lebih memanfaatkan pada Learning Management System atau LMS. LMS UNLA atau Universitas Langlang Buana dapat diakses baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Disitulah mahasiswa dapat berdiskusi, dapat mengerjakan tugasnya, berkolaborasi, dan melihat hasil penilaian yang diberikan oleh dosen. Di awal perkuliahan, saya berusaha untuk men-engage mahasiswa terlebih dahulu, yaitu dengan menampilkan foto atau gambar yang relevan, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang relevan guna memantik diskusi dengan mahasiswa. Itu adalah mode perkuliahan. Sedangkan metode perkuliahan yang saya gunakan diantaranya diskusi, tanya jawab, penugasan, juga ada game, menyusun cerita, dan team-based project. Team-based project ini dilakukan setelah ujian tengah semester selama beberapa minggu. Selama mahasiswa mengerjakan proyeknya, saya juga mengadakan tutorial atau bimbingan untuk mengecek sejauh mana mahasiswa mengonstruksi bahan ajarnya. Sedangkan untuk assessment, saya menilai kehadiran, juga tugas individu maupun tugas kelompok, lalu ada kuis, ada ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dalam bentuk produk bahan ajar yang telah dikembangkan oleh mahasiswa secara berkelompok. Saya juga menilai keaktifan mahasiswa di kelas. Berikut adalah cuplikan pembelajaran pengembangan bahan ajar di kelas saya. Terima kasih. Oke, nah kita masuk ke minggu kedua konsep dasar bahan ajar. Ini agenda kita hari ini ya. Oh, kalau orientasi sudah ya, minggu lalu. Nah, jadi mulai dari pengertian bahan ajar, kemudian karakteristik bahan ajar, kendala dalam pengembangan bahan ajar, fungsi dan manfaat bahan ajar.
Tapi sebelum ke sini, saya mau bertanya dulu pada Anda. Oke, kita brainstorming. Ide atau gagasan apa yang muncul dalam pikiran Anda saat melihat gambar ini? Silakan. Ini mungkin kelas jadul ya, saya belum ubah gambarnya, tapi tidak apa-apa. Di situ bayangkan saja OHP. Dulu kan namanya overhead projector ya, itu yang di meja itu. Nanti dia si plastik yang sudah kita tulis pakai spidol nanti akan terproyeksikan ke layar gitu. Nah, sekarang itu kan sudah ada infocus gitu ya, laptop. Jadi kalau dulu Ibu sempat nih tahun 2000-an masih pakai ini. Jadi nulis gitu ya. Tapi memasuki 2002 ke sana sudah punya laptop, terus punya ada infocus dan sebagainya. Jadi ini masuk gudang gitu. Jadi Anda bayangkan aja ini overhead projector ya. Terus ini kan layar, ada TV, ada radio. Sok, siapa yang mau memberikan ide gagasan? Kalau saya ada di kelas itu ngapain gitu? Anda kan sebagai calon guru ya, atau sebagai muridnya boleh, silakan. Tapi calon guru aja. Halo? Ya, silakan. Anda mau ngapain gitu? Lihat gambar itu? Ya. Cindy akan menonton, memberikan tontonan ya kepada siswa. Oke, yang lainnya? Masih ada? Coba lihat susunan ini kursinya. Terus mejanya. Kalau saya ada di ruangan ini, anak-anak tidak usah menghadap ke depan semua, tapi mereka kerja kelompok, jadi dibagi kelompok, duduk berhadapan gitu ya, misalkan seperti itu. Ya banyak lah ya ide atau gagasan lainnya dengan memanfaatkan media pembelajaran di sini, gitu. Seperti itu ya, beberapa media di situ. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya. Silakan tulis di chat ya, mana yang termasuk bahan ajar. Anda boleh tulis lebih dari 1 angka. Ini di chatnya ke everyone atau ke Ibu saja ya, Bu? Ke everyone, biar yang lain baca. Ya, Bu. Belum ada yang masuk. Ini nomor 6 yang di belakang Ibu. Satu, 2, 3, 5, 6. Oh, semuanya, hampir semua ya, kan? Menurut Sophie. Oke, yang lain? Ersa 56. Tiga dan 6. 3, 5, 6. 1, 5, 6. Rike. Oke. Ibu, izin off cam sebentar, Bu. Izin ke kamar mandi. Iya, mangga. Di beberapa pengertian tadi dengan media gitu.
Satu kalimat aja singkat boleh, 1-2 kalimat boleh lah. Apa perbedaannya? Ayo, semester lalu kan sudah pernah mendapat media ya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Sophie. Kalau menurut saya, bahan ajar itu kayak yang ada materinya, kayak yang di buku, di LKS. Kalau media pembelajaran tuh kayak media untuk kita menyampaikan si bahan ajar tersebut. Kayak InFocus, laptop, dan sebagainya, Bu. Fokus laptop. Tapi di dalam media ada materi enggak? Ayo. Sepertinya ada, Bu. Ada. Terus bedanya apa? Izin menjawab, Bu. Ya, makasih Sophie. Mungkin bisa dilengkapi oleh Arsa. Kalau menurut saya bahan ajar itu materi atau pesan yang akan kita sampaikan, sedangkan media itu alat atau sarana penyalur materinya gitu, Bu. Alat penyalur materinya. Oke. Bahan ajar juga alat bukan? Alat itu apa gitu? Maksudnya ya oke, itu media itu alat. Tadi bahan ajar menurut pengertian sebelumnya juga ada yang menyebut apa? Ini ya, segala bentuk bahan gitu, bahan. Oh ya, nggak ada yang alat ya. Tapi ada di modul nih ya, ada beberapa pengertian. Coba Anda baca ya, bahwa itu bahan juga ada yang nyebut alat gitu. Kayak bedanya di mana ya? Terima kasih Arsa. Ya betul sebetulnya. Tapi ada sedikit lagi apa ya? Ada? Tadi kan dari definisi bahan ajar tadi sudah ya, segala bentuk bahan terus disusun secara sistematis. Ada yang bisa merangkumnya nggak? Apa beda bahan ajar dengan media? Udah itu tadi udah benar ya, menurut Sophie dan Ersa. Media itu alat penyampai pesan kan? Ingat nggak? Kita punya informasi, terus informasi ini harus disampaikan. Medianya apa, gitu kan? Medianya bisa PowerPoint kan, bisa foto, bisa gambar, flashcards dan seterusnya. Terus bahan ajar apa bedanya gitu dengan media? Ayo. Krik. Ini masih ada nggak suaranya? Yang lain? Rike, gimana Rike? Ini Bu lagi sakit gigi, Bu. Sakit gigi, nggak bisa ngomong dong. Mutiara, Aini, bisa disimpulkan? Izin menjawab, Bu. Ya, Ersa lagi ya? Kalau bahan ajar itu kayak seperti buku, video, Bu, terus ada ya, audio anak. juga. Terus Buku, kalau media itu kan video. alat yang dibikin gitu, Bu, seperti PowerPoint, dibuat sendiri. Iya, tahu. Tapi beda apa gitu yang ada di bahan ajar tidak ada di media misalkan. Apa ya? Oke. Nggak ada? Mungkin Kalau menjawab, Bu, Ya, kalau Nas. media bisa dijadikan sebagai alat evaluasi, kalau bahan ajar tidak. Bahan ajar ada alat evaluasi di dalamnya. Oke. Ibu izin tanya. Ya, siapa? Cindy. Oke. Apakah bahan ajar itu bisa diambil dari internet, Bu?
Apakah bahan ajar bisa diambil dari internet? Oke, saya jawab langsung ya. Bisa. Jadi bahan ajar itu sekarang kan sudah melimpah di internet ya, di dunia maya. Kita bisa, boleh, tapi tidak semua bisa kita masukkan. Jadi kita harus saring dulu. Saring sebelum sharing gitu ya. Itu tidak berlaku pada informasi saja, tapi berlaku juga pada informasi-informasi pembelajaran atau baik itu materi, konten, ya, atau RPP yang dibuat oleh guru-guru yang lain gitu di internet. Jangan asal kopas gitu. Nanti kalau misalkan nanti Anda kan membuat apa ya, ada satu sesi itu nanti saya akan cek gitu. Ini Anda kopas atau bagaimana? Nanti ketahuan. Jadi ini hanya kopas begitu saja, tidak Anda baca lagi. Jadi diusahakan ketika Anda mengambil dari internet itu Anda baca dulu dengan seksama. Nah, itulah kemampuan literasi Anda diuji. Literasi Anda bagus atau tidak itu akan dilihat dari hasil kerja Anda. Apakah Anda kopas begitu saja? Misalkan ya, saya pernah dulu waktu masih ngajar di SMA, itu saya mencari RPP biologi, misalkan KD berapa. Terus saya search di internet ya, mau saya modifikasi ceritanya. Nah, saya baca. Terus saya baca, ini rumusan indikatornya kayaknya kurang tepat dengan KD-nya. Indikator kan diturunkan dari KD. Ini kurang tepat. Terus saya cari lagi, search lagi kan di di link yang lain gitulah. Kan itu banyak ya. Terus pas saya buka dengan KD yang sama, itu dia sama persis. Berarti dia di blognya itu dia mengkopas sesuatu yang salah. Dan itu tidak hanya 1-2 saya temukan. Itu 3 sampai aduh kok begini ya, hanya kopas aja gitu. Hanya untuk memenuhi tugas. Kan guru itu dulu harus ngeblog gitu ya, bikin blog. Nah, yang blog-blog gitu, blogspot.com itu harus Anda waspadailah atau Anda cek lagi, recheck and recheck. Kalau blogspot.com itu kan dibuat sendiri ya pribadi. Dan kadang-kadang mereka hanya kopas asal ada gitu kan, seperti itu. Dan itu menyesatkan kan untuk yang lain. Kalau kita tidak kritis, kita tidak cek ulang gitu ya, kita mau men-share, membagikan sesuatu yang salah gitu. Nah, itu kan kurang bagus. Jadi ikutan dosanya kita gitu. Makanya sebagai guru kita harus literasi membaca kita benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Makanya sekarang kan literasi membaca, literasi berhitung itu ditekankan pada pada program MBKM Kampus Mengajar 2 yang sekarang ini. Penekanannya pada itu. Duh, maaf ini kedengaran nggak ya TV di sebelah saya, ibu saya sedang mendengarkan Mama Dede. Kedengaran nggak? Oke, good. Cindy, pertanyaannya yang lain? Ya, terima kasih Cindy pertanyaannya. Masih ada? Saya harus Mustika izin bertanya, Bu. Bagaimana cara menerapkan bahan ajar jika di sekolahnya itu kurang memfasilitasi, Bu, entah itu dalam segi anggaran dan lain sebagainya. Sementara kalau misalkan jika bahan ajarnya sangat sederhana, mungkin murid gampang bosan dan juga monoton. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik, pertanyaannya bagus Ersa. Jadi sebetulnya itu bahan yang kelewat dibahas. Jadi kendala atau masalah di dalam pengembangan bahan ajar. Ya, bagus Ersa. Nah, kalau misalkan ada kendala tidak support gitu ya, tidak supportnya dalam bentuk apa? Dana atau apa? Kalau masalah itu masalah ini ya, masalah semua gitu. Tapi tidak ada support, terutama kalau dana gitu ya, kita ya kalau ibu sih prinsipnya ya nggak nggak ada ini, nggak ada itu, enggak.
Kalau saya kebalikannya gitu. Nggak ada ini, saya adain gitu. Seperti itu, ngerti nggak Ersa? Misalkan pernah ya di sekolah wakil kepala sekolahnya nggak support. Saya mengajukan ide gagasan kayak misalkan gini, apa namanya waktu itu teh karya tulis ilmiah siswa sebagai salah satu syarat kelulusan kelas 3 SMA. Saya ingat benar. Ini anak-anak itu mau kuliah, mereka akan menulis skripsi. Jadi bagaimana kalau kita ngadain karya tulis ilmiah untuk kelas 3? Percobaan sederhana aja, saya bilang gitu. Itu menjadi syarat kelulusan. Tapi oh itu susah katanya di sekolah kita anak-anak nggak ini gimana lah pokoknya alasan gitu. Ya sudah, saya percobakan di kelas saya sendiri. Kebetulan waktu itu kelasnya hanya 1 apa 2 ya, kelas 3 itu. Kelas kecil. Saya cobakan aja sendiri di situ, kemudian ada 2 guru yang sama waktu itu ya, guru biologi. Nah, kita yang mengujinya. Saya dengan teman saya itu yang mengujinya. Jadi mereka melakukan percobaan biologi sederhana selama berapa minggu, lalu kita uji kayak semacam sidang kecil-kecilan lah. Nah, itu kita videoin, terus kita foto, pokoknya kita uji pertanyaan dan sebagainya. Mirip sidang kecil-kecilan lah, seperti itu. Terus ditanya sama wakil kepala sekolahnya setelah saya selesai itu, gimana Bu Rika? Alhamdulillah gini loh, saya ceritain. Terus saya tulis, saya posting aja pokoknya ini. Tahu nggak, tahun depannya itu karya tulisnya menjadi syarat kelulusan. Dan semua kelas 3 akhirnya diwajibkan untuk membuat karya tulis. Gitu. Jadi kalau ada support, kita berjalan sendiri aja gitu. Yakin dengan bahwa ini harus ada perbaikan misalnya, atau saya ingin menginikan ide saya gitu, gagasan saya. Seperti itu. Gitu kalau Ibu orangnya kan seperti itu. Jadi tiap tahun itu kadang-kadang murid yang masuk itu karakteristiknya pasti ada beda. Jadi kita jangan menyamakan loh. Jadi misalnya nanti akan pengalaman ya jadi guru di kelas, nemuin kelas tahun ini kok kelasnya ya ini ribut aja gitu ya. Kinestetiknya tinggi gitu misalkan. Atau misalnya tahun berikutnya yang ini diam-diam aja gitu, banyaknya pendiam gitu. Nah, gimana sih supaya nggak pendiam, supaya kelas jadi menyenangkan gitu, supaya rame gitu, atau bukan sekedar rame ya, tapi materi tersampaikan mereka tertarik dengan kita gitu. Justru kita jadi guru yang dirindukan oleh anak-anak, itu tujuannya gitu kan, seperti itu harusnya. Nah disitulah karena guru mengajar itu kan seni ya, jadi kita tuh guru tuh sebetulnya artis gitu ya. Artis juga ya, kita harus rapi di depan anak-anak, harus nanti kalau enggak anak-anak tuh merhatiin loh. Jadi kayak waktu itu, Bu, kok pakai jilbabnya sekarang beda gitu. Oh, ternyata saya diperhatikan ya. Seperti itu. Jadi segala hal gitu. Dan mereka meniru kadang-kadang. Terutama anak-anak SD itu sangat percaya kepada gurunya, ya kan? Daripada ibunya sendiri. Pengalaman saya punya 2 anak. Ketika ada PR matematika, saya belum revisi atau udah ya. Saya harus cek ulang. Nah, jadi kita akan diskusi bagi kelompok aja ya. Kelompoknya apa mau beda? Baiknya beda ya. Jangan yang sama dengan media. Biar kenal sama yang lainnya juga. Di switch aja gitu. Bagaimana? Silakan di ini sendiri, atur sendiri. Satu kelompoknya 4 orang ya. Berarti ini kan 16 ya? Atau 15 ya? Ada 15, Bu. Tapi di sini ada 17. Mungkin ada yang dua ini ya. Masuk 2. Vera sama Yelinton masuk. Paling Kang Yellington. Hah? Itu mahasiswa mana? Yellington. Unla. Iya, Bu Unla. Cuman semester atas ikut ke semester bawah gitu. Oh, kok nggak lapor ke Ibu? Ibu nggak ada, nanti nggak ada di absensi gimana? Ada Yellingtonnya ada nggak? Yellington, ini laki perempuan sih? Maaf, saya baru melihat namanya. Yellington ada. Sekarang semester 7.
Tidak menyahut, Sa. Halo, Yalinton. Tiduran apa atau apa? Semester berapa ya, Linton? Ini nambah lagi, jadi 18. 17, 18 sama Ibu. Oh, ya Linton, where are you? Yes. Where are you? Are you in? Hah? Baik, Bu. Baik, di mana ya Linton? Papua? Di Bandung, Bu. Oh, di Bandung. Anda semester berapa sekarang? Sekarang 7, Bu. Tapi 7. Jalinton kemarin nggak diambil semester 5. Nah, sekarang ambil, Bu. Oke, ya. Tapi Ibu maaf, Bu. Kemarin Jalinton nggak hadir. Sempat sakit, Bu. Oh, gitu. Sekarang sudah sehat. Nah, masuk di grup WA nggak? Sudah masuk di grup WA? Udah masuk, Bu. Oke. Oke, nah jadi sekarang jumlahnya 16 ya? Ya, jadi 16 silakan bagi 4 kelompok masing-masing 4 anggotanya. Nanti daftar kelompoknya tulis di WA grup ya. Tolong di agar adil gitu. Jangan yang semester lalu waktu media ya, di switch aja diganti gitu. Biar variatif gitu. Biar kenal juga dengan yang lain, jangan yang itu-itu aja. Sudah? Nah, ini pertanyaannya. Jadi, mengapa menggunakan bahan ajar? Atau bahan ajar itu untuk apa? Lalu, apa peran bahan ajar hubungannya dengan elemen lain dari pembelajaran? Apa saja karakteristik dari bahan ajar? Bagaimana cara memperoleh bahan ajar? Bagaimana kita memperoleh bahan ajar? Mengapa perlu memilih dan menentukan materi pembelajaran dengan tepat? Jadi, ini 5W 1H ya. Silakan nanti LKM-nya saya udah share belum ya? Oh ya, saya share di e-learning ya, Anda bisa download. Jadi LKM untuk menjawab pertanyaan ini sudah saya siapkan. Anda tinggal isi di situ, jadi berupa slide PowerPoint, dan bisa menambah slide-nya. Oke, nah silakan, ini yang sudah waktu kurang lebih 1 jam. Anda bisa keluar dari Zoom ini, kalau saya tidak, saya tetap di sini. Jadi Anda bisa, kalau misalnya untuk menghemat kuota, Anda keluar dulu, nanti baru masuk. Lagi kita akan presentasikan hasil diskusinya di uji petik aja. Mungkin uji petik itu saya acak mungkin kelompok 1 atau 2 atau 3 atau 4. Itu. Ya, silahkan. Saya tidak akan mematikan Zoom-nya. Tapi kalau Anda mau keluar Zoom dulu, nanti masuk lagi jam 9.00. Silahkan. Jadi 9.00 sampai 9.10 lah. Karena saya 9:30 ada kelas lagi. Biar ada waktu untuk jeda ya, untuk sarapan dulu. Oke, terima kasih ya. Silakan. Nanti LKM-nya saya post di LMS Benla. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.